yaitu ayah atau orang tua yang menanggung 3 atau minimal 2 anak perempuan. Kemudian menafkainya dengan baik, mendidiknya dengan pendidikan yang baik, sampai menikahkannya dengan cara dan laki-laki yang baik. Maka hati-hati Bu ya, dijaga anak perempuannya. Apa yang ia dapatkan ketika dia memiliki 3 atau 2 atau bahkan 1. Karena intinya bukan jumlahnya tapi apa? Bagaimana kita menafkahi, mendidik dan menikahkan. Maka orang tuanya oleh Allah diwajibkan masuk surga dan dipastikan terselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi angkat tangan yang anak perempuannya lebih dari 1. Banyak. Ada anak perempuannya lebih dari 1? Sudah nikah semua? Tidak cari mantu gitu? Cari. Nanti mudah-mudahan dapat yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita masuk pada bab yang ke-42. Yaitu menafkahi 3 saudari perempuan. Kalau tadi anak perempuan, sekarang apa? Saudari. Nah, ini penting dibahas. Karena apa ini menjadi penting dibahas? Karena apabila ada seorang wanita, na'udzubillah min dzalik, yang diceraikan oleh suaminya, dalam keadaan orang tuanya sudah meninggal, maka dia tanggung jawab saudara laki-lakinya. Itu harus didengerin. Biar ngerti. Biar ndak banyak perempuan keleleran. Betul ndak Bu? Terkadang sekarang, maaf betul ya, ini kita ngomong jujur. Saya ndak ada niat ngenyek atau merendahkan ndak. Walaupun biasanya begitu. Tapi kali ini ndak. Sekarang Bu, kesannya, maaf ya dalam tanda kutip ya, janda itu kesannya murah. Kenapa? Karena dia mikir, wes yang penting ada yang mau memberikan nafkah kepada saya. Karena mikirnya apa? Mikir anak-anaknya. Karena mikir kehidupan kesehariannya. Sehingga kadang-kadang perempuan tadi tidak mikir bibit, bebet, bobot perlu dipikir. Karena terlalu gemuk tidak enak juga. Bibit, bebet, dan bobot. Yang penting rabi, yang penting nikah, ada yang menafkahi. Nah, kenapa begitu? Karena saudara laki-lakinya itu tidak ngerti tentang ilmu. Padahal seharusnya mereka itu tanggung jawab siapa? Saudara laki-laki. Maka Anda perempuan-perempuan ini, kalau saudara laki-laki Anda menanggung kakak perempuannya, nanggung adik perempuannya, jangan marah. Itu suami baik. Itu suami baik. Kenapa? Berarti dia suami yang bertanggung jawab, bukan sekedar kepada istrinya, tapi kepada siapa? Saudaranya. Ini kadang-kadang sama ibu-ibu digrewel ya. Adikmu terus, adikmu terus. Kalau istri saya begitu, tak gerujuk kopi sama saya. Serius, daripada emosi gerujuk minum aja. Bismillah. Ini pas gulanya ini. Pas. Angkringan apa namanya? Oh, the garden. Feel a different angkringan. Mas Dian belum dapat? Oh, sudah. Pak Farid tak suka kopi. Sip. Fahami ibu? Jadi kalau ada kakak perempuannya suami Anda. Dengerin. Kak, ini sibuk. Telinganya sibuk mendengar, mulutnya sibuk mamah biak. Kalau ada kakak perempuan dari suami Anda, atau adik perempuan dari suami Anda yang suaminya wafat, atau dia diceraikan oleh suaminya, berarti Anda sebagai perempuan yang sudah ngerti ilmu ngomong sama suami Anda, Mas, itu kan kakak perempuanmu, itu kan adik perempuanmu, dia tanggung jawabmu Mas, biarkan dia tinggal di rumah ini tidak apa-apa, karena sama Anda kan dia sama-sama perempuan, tidak ada masalah kan? Nah, setuju tidak? Allah harap percaya belas saya. Setuju? Medit-medit. Muka itu kelihatan. Jadi wajah ini mencerminkan perempuan-perempuan baik. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Sekarang menafkahi 3 saudari perempuan. Kalau saya alhamdulillah luar biasa. Saudara saya laki-laki semua aman. Disebutkan di sini
An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin. Tidaklah seorang laki-laki menafkahi 3 orang anak perempuannya atau 3 orang saudari perempuannya. Anak perempuan bisa, saudari perempuan juga bisa. Fayuhsinu ilaihinna, kemudian dia memperlakukan anak dan saudarinya itu dengan perlakuan yang baik. Ngomongnya sopan, dididik dengan baik, dinafkahi dengan harta yang baik sampai dinikahkan. Illa dakhalal jannah, kecuali orang laki-laki itu yang menanggung pasti akan masuk ke dalam syurga. Nah, maka keutamaannya besar atau kecil? Besar. Jadi tidak sebanding, Bu, antara uang yang kita keluarkan untuk membelani saudari perempuannya suami, atau terkadang berbagi tempat dengan kakak perempuannya suami, dengan adik perempuannya suami, itu tidak sebanding dengan pahala syurga yang akan Allah berikan. Kalau suami masuk syurga, insya Allah ibu-ibu juga mau. Insya Allah. Kenapa? Karena Anda yang menyampaikan, Mas, bawa sini adik perempuanmu, Mas. Kesian. Mas, bawa sini kakak perempuanmu, Mas. Sampai dia ketemu suami yang baru. Dan tidak apa-apa, tidak aib. Hati-hati ibu-ibu ya, tidak aib. Ketika ditinggal suami wafat, berapapun umurnya, tidak aib. Berapapun anaknya, apapun keadaannya, tidak aib untuk dia menikah kembali. Aib atau bukan? Tidak. Bahkan kalau tidak nikah, khawatir menjadi fitnah. Kandungan hadis ini yang pertama, berita gembira. Bisyarah. Apa? Berita gembira atau bisyarah. Bisyarah untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang membina, mendidik, mengasuh, menafkahi dengan cara yang baik kepada 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Nah, disebutkan oleh ulama-ulama yang lain, jumlah di sini bukan patokan baku. Jumlah itu 3, 2, atau 1. Ini bukan patokan. Tapi patokannya apa? Menjadikan seorang laki-laki itu memiliki rasa tanggung jawab. Hatta walaupun cuma 1. Maka adik perempuan, maka kami di keluarga Arab, Bu ya. Di keluarga Arab itu diajari sama nenek kami. Turun kepada ibu kami. Itu apa? Al-ukht aurah. Saudara perempuan itu auratnya laki-laki. Saudara perempuan saya itu aurat saya. Apa maksudnya? Tidak pantas saya pakai baju bagus kalau saya punya saudara perempuan bajunya tidak pernah ganti. Dan itu dididik mulai kecil. Jadi apa? Al-ukht aurah. Saudara perempuan kamu apa? Auratmu. Jadi tidak pantas seorang laki-laki itu mobilnya bagus, rumahnya bagus, kerjaannya lancar, istrinya Masya Allah mentereng, anak-anaknya terjamin. Dia punya saudara perempuan terlantar. Itu auratnya kebuka. Auratnya apa? Kebuka. Faham adik-adik? Mana yang usianya di bawah, kelahiran di bawah, di atas 97 mana? Itu yang pantas jadi adik saya. Kakak adian yuk. Astagfirullah. Nah sudah, ini apa? Berita gembira. Untuk siapa? Untuk mereka yang mau mengasuh, menafkahi, dan memperhatikan 3 saudari perempuan. Nah kalau tadi anak sudah. Sekarang coba. Yang dalam keluarganya itu kakak adian, tapi perempuannya 3. Coba, perempuannya 3. Mana ibu yang biasa ngaji? Panjenengan 3. Ada laki-lakinya? Insya Allah, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Coba yang sekeluarga, misalkan 5 orang, 6 orang. Tapi dari jumlah 5 atau 6 itu, yang 3 perempuan. Angkat tangan. Perempuan, banyak juga ya. Banyak. Ada lagi? Ada? Perempuannya berapa? 4. 5. Tidak bisa bikin laki. Lakinya 4, perempuannya? Masya Allah. Saya tidak bisa bayangin loh. Lakinya 4, perempuannya saudara kandung. Masya Allah. Kemarin saya ketemu dari Jombang, Ustadz dari Jombang. Anaknya dari 2 ibu. Ibu yang pertama anaknya 1 wafat ketika melahirkan. Nikah lagi, anak dari ibu kedua
12. Lahirnya normal semua. Saya pikir, Masya Allah. Ini rezeki sugih dunia akhirat ya ini. Anaknya berapa? 12. Berarti sama anak ibu pertama berapa? 13. Masya Allah. Panjenengan mau gitu kalau ada suami yang pengen punya anak banyak itu mau? Pret. Bagus ya. Jujur aja enggak apa-apa. Kalau enggak mau, ya suami cari pabrik yang lain. Mau Anda? Ya podo-podo gak mau nih. Sudah. Maka apa berita gembiranya? Allah akan menjamin dia masuk ke dalam surga. Kemudian keutamaan yang kedua, berbuat baik kepada anak perempuan, memberi nafkah kepada mereka, sabar atas gangguan mereka, dan semua hal yang berkaitan dengan mereka. Jadi yang pertama, berita gembira untuk yang punya saudari perempuan atau anak perempuan. Yang kedua, dalam hadis ini ada perintah untuk tanggung jawab sama anak dan saudari perempuan. Ini perintah. Jadi dalam hadis ini kudu cuma diwocok. Tapi nanti Anda pulang ada tambahan satu lagi ilmu. Oh berarti adik perempuannya suamiku tanggung jawabnya dia. Oh berarti anak perempuanku ini aku perlu sabar atas gangguan darinya. Itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham ibu-ibu? Berarti saudari perempuan dari suami Anda, kalau orang tuanya sudah wafat, kemudian suaminya meninggal dunia, tanggung jawabnya siapa? Bu, suami Anda. Berarti kalau dia mulai menanggung kehidupan adik perempuannya, Anda marah apa tidak? Marah apa enggak? Wong tum-tuman mbek ibu Anda ngamuk apa meneh mbek dulure? Iya kan? Alah. Astagfirullah. Ya sudah. Berarti tidak diasuh, tidak dibina, tidak dinafkahi, malah suami Anda berdosa. Dan dia tidak dikatakan suami yang bertanggung jawab. Sekarang yang berikutnya. Bab yang ke-43. Keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Ngerti dikembalikan? Dinikah, terus dicerai. Kembali ke rumah siapa? Orang tuanya. Itu loh laki-laki ini. Mana laki-laki? Laki-laki mana? Itu dua belakang kamera itu. Laki-laki dengerin. Jangan gampang-gampang cerai. Rabi kok coba-coba. Cocok lanjut, gak cocok pegat. Astagfirullah, lo nikah itu lo serius. Sampai nikah itu bergetar singgasananya Allah ketika orang mengucapkan ijab dan qabul. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidho, perjanjian yang sangat kuat. Ngalang-ngalai perjanjian materainya 20. Atau depan notaris, taken stempel depan notaris. Apa? Ini lebih kuat di hadapan siapa? Allah. Lah kok segampang itu? Kon gak nurut be aku. Jawes, saiki kon bojoku. Hanya ketwingenane. Oh yo lali aku. Nah, sudah, maka jangan gampang-gampang. Kenapa, Bu? Karena bukan cuma menyengsarakan si perempuan, tapi apa? Juga keluarga yang bakal menampung dia kembali. Betul apa enggak? Maka hati-hati sama perempuan ini. Sampai Rasul mengatakan perempuan itu apa? Qawarir. Qawarir itu apa, Bu? Sampai Rasulullah mengatakan rifqan bil qawarir. Yang lembut pada gelas-gelas kaca. Ini gelas kalau saya lempar ke sini pecah enggak? Mau bukti? Tuan rumah boleh enggak? Ini gelas kaca ini namanya qarirah atau qarurah. Jamaknya qawarir, gelas-gelas kaca. Yang Rasulullah bilang kalau dia pecah dia tidak bisa balik seperti semula. Dilem, bekasnya masih ada. Maka Rasulullah bilang kalau dia sekali sakit, sakitnya itu tidak akan dia lupakan. Memaafkan bisa, melupakan. Perempuan begitu. Memaafkan dia paling bisa. Tahu enggak kenapa perempuan itu Allah ciptakan akalnya tidak seberapa bagus dibanding laki-laki. Dia lebih mengandalkan apa?
Perasaan. Supaya gampang lupa kalau disakitin laki-laki. Supaya gampang lupa kalau dia itu capek di rumah. Suaminya datang sudah seneng dia. Nah karena dia gampang lupa tadi, maka itulah tabiat yang baik. Tapi terkadang ada perempuan yang lebar dada. Jembar dodone untuk bisa memaafkan kesalahan suami. Tapi lupa apa enggak? Lupa apa enggak? Jarang yang lupa. Iling dia. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun 1989. Jadi wis 30 tahun lebih. Masih inget terus. Masya Allah. Saya kemarin Bu, waktu pengajian Ahad pagi, saya kan sering ngomong besan-besan gitu kan. Diparani besannya Hajah Yuning. Ustadz, saya besannya Ibu Yuning. Langsung saya bilang, Masya Allah panjenengan punya besan top. Saya bilang. Oh itu susah nyari besan kayak Hajah Yuning itu tak bilang. Oh itu jarang ketemu itu Pak. Jangankan di Pare. Anda keliling dunia Anda akan ketemu seperti beliau. Sewenang dia. Oh iya memang orangnya baik. Masya Allah. Saya khawatir diamuk ya kan. Tak api-api di sini. Nah sudah. Maka hati-hati Bu ya. Dengan anak perempuan. Dengan istri kita yang perempuan. Apalagi dengan ibu kita yang juga perempuan. Jangan disakiti. Kenapa? Kalau sudah sakit, dia tidak bisa lupa. Kalau dia tidak lupa, maka terkadang kehidupan itu tidak bisa loss seperti sebelumnya. Sekarang kita baca. Keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang saya tidak bisa bayangin loh Bu. Seorang bapak sayang sama anak perempuannya mulai kecil disayang. Ndak pernah dibentak, ndak pernah dipukul, minta apa dikasih, pengen jalan kemana dianterin, sekolahannya sekolahan terbaik. Ternyata ketika nikah sama suaminya disia-sia, sampai ada seorang bapak bilang apa? Wes, kalau kamu ndak bisa nyenengin anakku, pulangin aja ke rumahku. Biar aku lagi yang nyenengin dia. Sampai seperti itu begitu hancur hati siapa Bu? Bapaknya itu. Maka anda ini ya Allah. Yang baik sama istri ya. Bu. Iya, enggak usah protes. Santai. Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Musa ibn Ali an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah ibni Ju'shum. Rasulullah mengatakan kepada Suraqah, Ala adulluka ala a'zamis sadaqah. Suraqah, tahu tidak kamu sedekah yang paling utama? Sedekah yang paling besar? Sedekah yang paling afdhal? Sedekah yang pahalanya paling banyak? Apa itu? Au min a'zamis sadaqah, atau sedekah yang paling dicintai oleh Allah? Qala bala ya Rasulullah. Betul ya Rasul. Saya mau ya Rasul, engkau beritahukan kepadaku sedekah yang paling utama, paling banyak pahalanya. Qala ibnatuka mardudatan ilaika laisa laha kasibun ghairaka. Anak perempuan kamu yang dikembalikan kepadamu dan tidak ada yang memberikan nafkah kepadanya selain dirimu. Subhanallah, itu loh Bu. Keikhlasan seorang bapak dalam menafkahi anaknya. Kalau suami kadang-kadang masih diundat-undat. Undat-undat itu apa? Kalau suami yang menafkahi kadang-kadang masih diungkit itu, sombong kamu, gak inget kamu dulu wong duweso, elek, durung tahu ngerti salon. Sekarang tiap hari sobo salon 7 kali, sekarang mau semena-mena sama saya. Itu suami. Suami begitu. Tapi kalau bapak, ada yang bapak ngomong, pempesmu dulu berapa? Itu susu formulamu dulu berapa? Itu sekolah. Tidak ada hampir kan? Maka Rasulullah ngomong sama Suraqah, tidak apa-apa Suraqah. Kalau anak perempuanmu oleh suaminya dikembalikan kepadamu, sing tenang. Tidak apa-apa. Itu pahala buat kamu. Kenapa? Itulah sedekah yang pahalanya paling besar. Karena anak perempuan kamu tidak punya siapa yang akan menafkahi selain dirimu. Masya Allah. Nah, itu menunjukkan dari zaman ke zaman, perempuan itu memang tidak mencari. Yang online-onlinean ini loh. Perempuan dari zaman ke zaman tidak mencari nafkah. Kalau Anda cari nafkah, kalau bahasanya Ustadz Hatta, ada hutang pendidikan yang akan Anda bayar. Yang waktu seharusnya untuk anak, ternyata Anda pegang toko online shop. Yang seharusnya waktunya untuk anak, Anda gunakan untuk kulaan. Yang seharusnya waktunya untuk anak,
Kepanasan dia. Padahal bagus loh vitamin D. Tapi ya mana melek nang salon beng piro-piro ya. Gara-gara kena matahari 1 jam rusak salonnya. Mari Bu silakan pindah ada apa? Pindah ada apa? Sebelah sini masih bisa diisi, sebelah sana masih bisa diisi. Atau ini. Tapi jangan deket-deket sama saya, terganggu konsentrasi saya. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Artinya adalah dari zaman ke zaman memang perempuan itu Allah takdirkan dia senantiasa dinaungi. Waktu kecil dinaungi siapa? Orang tuanya. Tolong kalau lewat belakang kamera. Waktu kecil dinaungi orang tua. Ketika dia menikah dinaungi suami. Ketika dia ditinggal wafat oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, dinaungi siapa? Kembali kepada orang tuanya atau kakak atau adik laki. Itu perempuan sudah. Maka memang perempuan itu tidak dituntut untuk mandiri. Cuma keadaan zaman yang seakan-akan lek gak kuat yo bakal dikuyo. Sekarang begitu Bu. Kenapa perempuan sekarang sok tough gitu ya? Sok tahan banting. Karena dia akan menunjukkan di hadapan suaminya, aku tanpa kamu tidak apa-apa. Kamu mau tidak pulang 3 bulan, tidak apa-apa. Nah, jadi keadaan yang menjadikan dia itu terpaksa harus apa? Kuat. Padahal kalau laki-lakinya baik, mulai bapaknya, suaminya, kakak atau adik laki-lakinya. Kalau semuanya baik, dia cukup kipas-kipas di rumah. Kipas-kipas, angin-angin, leyeh-leyeh, pena. Itu. Nah, maka dari sini kebaikan itu harus terkumpul pada orang-orang yang ada di sekeliling perempuan. Dengerin, Bu, kebaikan harus terkumpul pada orang-orang laki-laki di sekitar perempuan. Bahkan terakhir, anak laki-laki Anda. Bahkan terakhir siapa? Anak laki-laki. Maka anak laki-laki itu bentengnya ibunya. Anda tahu Abdullah bin Zubair bin Awam? Abdullah bin Zubair dalam satu riwayat, itu dia yang minta ibunya cerai dari bapaknya. Padahal ibunya dia itu putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Dan bapaknya dia, Zubair bin Awam, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keren-keren enggak? Ibunya keren, bapaknya juga keren. Tapi anaknya bilang apa? Bu, kalau bapakku seperti itu lagi sama kamu, pisah aja. Aku yang nanggung kamu. Lihat. Kenapa? Karena dalam satu riwayat yang lain, Bu, dikatakan Zubair bin Awam itu ringan tangan. Ringan tangan. Maka anaknya itu sampai belani ibunya. Nah, kan seneng kan kalau punya anak laki-laki yang menjadi pembela buat siapa? Ibunya. Seneng enggak? Nah, maka waktu kecil openono sing genah, Bu. Jangan Anda tinggali terus. Ditinggal arisan, ditinggal. Lah, kalau senam sekarang enggak berani ngenyek saya. Ya Allah. Waduh, diteror sama ibu-ibu saya. Surat kaleng, WA enggak ada namanya. Waduh, medeni. Mana? Angkat tangan yang WA saya masalah senam. Jangan-jangan pemilik sanggar ini. Khawatirnya. Tapi kalau Bunda heran enggak, saya punya nomornya beliau. Atau pakai nomor yang lain ya. Kira-kira begitu. Nah, sudah. Apa saya mau ngomong tadi? Nah, maka ingat. Bapaknya baik. Saudara laki-lakinya baik. Suaminya baik. Dia punya anak laki-laki juga anak laki-laki yang baik. Ini perempuan yang paling beruntung ini. Kenapa dia paling beruntung? Karena apapun yang terjadi sama dia, sendenane akeh. Apa bahasa Indonesianya? Sendenane akeh itu. Sandarannya dia banyak. Misalkan suaminya pergi atau wafat. Dia bilang, bapak saya baik. Bapak saya tidak akan keberatan kalau saya kembali pulang ke rumahnya. Kalau bapaknya tidak ada, saya punya kakak laki-laki yang luar biasa baiknya, saya tidak mungkin diusir dari rumahnya dia. Atau kalau tidak minimal, ketika anak laki-lakinya sudah mulai dewasa, saya punya anak laki-laki semacam dia, maka dia tidak akan membiarkan saya terlantar. Nah, begini, maka dari situ perlu berkorbannya bagaimana? Senam. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Suraqah, dikatakan,
Apa sedekah yang paling utama, sedekah yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya, yaitu engkau menafkahi anak perempuanmu yang oleh suaminya dikembalikan kepadamu. Nah, ini mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya oleh Allah diselamatkan dan anak-anak perempuan kita oleh Allah dijaga. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang berikutnya, akhbarana Musa qala sami'tu abi an Suraqa ibni Ju'shum. Dari Suraqa Samad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan, ya Suraqah, wahai Suraqah. Kemudian hadisnya sama dengan yang di atas. Apa itu? Rasul menjelaskan tentang sedekah yang paling afdal, yaitu kembali sukarela menafkahi anak kita ketika anak kita dikembalikan kepada kita. Tapi insya Allah kalau orang tua tidak akan kecewa, tidak akan berat hati, betul tidak? Dia lebih berat hati ketika dia tahu anaknya disakiti. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, maka kandungan pada hadis yang telah kita baca dua di atas tadi, anjuran agar bersedekah terhadap anak perempuan yang dikembalikan oleh suaminya ke rumah ayahnya dan memperlakukannya dengan baik. Sampai saya dapat cerita. Saya sudah lama. Siapa yang nyeritain lupa, tapi waktu saya di Jakarta dulu, ceritanya gini. Dia punya teman, anaknya temennya itu sudah usia 23 tahun. Yang ngelamar banyak karena cantik dan cerdas. Tapi sama bapaknya apa? Enggak. Bahkan kalau perlu, enggak saya nikahin dia. Kalau perlu, enggak saya nikahin. Kenapa? Karena begitu sayangnya si bapak ini sama anaknya. Dia khawatir kalau nanti dia punya suami, disakiti sama suaminya. Kalau punya suami, dia takut dipukul sama suaminya. Kalau punya suami, dia takut sampai anaknya itu disuruh nyuci baju suaminya. Tidak. Kalau perlu, kalau sebelum saya dapat yang seret dalam hati, tidak saya kawinin dia. Kenapa? Saya tidak kuat kalau ngelihat anak perempuan saya sedih. Maka itu dengerin laki-laki ini. Jangan gampang nyakitin perempuan. Nanti khawatirnya dibalas pada anak perempuan kita. Paham? Paham? Merah-merah, paham? Ibu-ibu, paham? Bu, kalau panas boleh pindah, enggak apa-apa, karena memang matahari lumayan. Kalau untuk saya enggak perlu, Pak. Misalnya cukup udara surga aja buat saya nanti. Sudah ya? Sip. Yang berikutnya, masih pada hadis menafkahi anak perempuan yang dikembalikan. Wa 'anil Miqdam ibn Ma'di Al-Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, bahwasannya dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Begini. Ini karena kena matahari jadi gelap. Yaqulu ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun. Sesuatu yang engkau gunakan untuk menafkahi dirimu sendiri. Bayangin ya, uang yang kita pakai untuk menafkahi diri sendiri. Untuk beli makanan, untuk beli pakaian, untuk pendidikan, untuk kita. Uang kita pakai untuk kita, bukan untuk orang lain. Apa disebutkan di sini? Fahuwa laka sadaqah. Maka uang yang keluar tadi oleh Allah dicatat pahala seperti pahala apa? Sedekah. Maka tidak boleh pelit sama diri sendiri. Makan yang sehat. Sekolah yang bagus. Kalau perlu, pakai baju yang pantas. Pakai baju yang pantas. Pantas itu kan tidak mesti mahal kan. Yang penting dipakai itu nampaknya apa? Dilihat orang itu pas gitu loh. Bagus, pantas. Kenapa? Karena semua itu oleh Allah. Lalu kita ceramah agama Islam, komentarnya Yesus bersabda. Gila 6 menit. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ma'ad'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang engkau jadikan untuk makanan bagi dirimu, oleh Allah ditulis apa? Pahala sadaqah. Wa ma'ad'amta waladaka fahuwa sadaqah. Dan uangmu
yang habis untuk anakmu. Untuk siapa? Anakmu. Maka itu salah satu penguat untuk orang tua yang ketika mondok no anak, uang pangkalnya mahal. Tidak apa-apa, itu dianggap apa? Sodako. Ada pondok yang uang pangkalnya 62,3 juta. Dan itu inden mulai kelas 2 SD. Jadi anak Anda kelas 1, naik kelas 2, tahun depan kelas 3 harus daftar sudah. Lo kok ramen? Kayak model apa aja? Ini tidak ada pendidikan zaman salaf seperti itu, tidak ada. Pendidikan itu ya, udahlah daripada jadi polemik ya. Wa ma at'amta waladaka fahuwa sadaqah. Apa-apa yang kau jadikan makanan untuk anakmu, pakaian untuk anakmu, pendidikannya anakmu, membahagiakan anakmu, maka uang yang keluar tadi oleh Allah dicatat apa? Sedekah. Bahkan itulah sedekah yang paling utama. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa-apa uang yang habis untuk istri, berarti uangnya siapa? Uangnya siapa? Suami. Fahuwa laka sadaqah. Maka oleh Allah, uangnya suami yang keluar untuk nyenengin istri jalan-jalan ke Eropa, beli tas-tas branded di Paris, kemudian apa lagi? Masuk ke salon untuk bleaching, facial, apalagi kerimbat, spa, sauna, mandi susu. Itu semuanya untuk suami berpahala apa? Sedekah. Tapi hati-hati, jangan berlebihan, tidak boleh. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa-apa yang engkau berikan sebagai balasan atau bayaran untuk pembantumu, khadim. Khadim itu apa? Pembantu. Maka itu oleh Allah ditulis apa? Sedekah. Maka kalau ngasih kepada teman-teman yang bantu kita, ngomongnya ojo nyoh bayaranmu. Nyoh iki keringetmu. Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus apa? Ini hadiah buat kamu. Hadiah buat kamu. Karena apa? Kalau dihitung bayaran kegedean. Lu mosok ngewangi mek ngono tok bayarannya sampai 2.300.000. Nah, maka kalau dihitung bayaran nampaknya terlalu besar. Maka dibilang apa? Ini berbagi bahagia sama kamu. Ini hadiah buat kamu. Ini supaya kamu bisa nyenengin anak-anakmu. Begitu. Jadi supaya dia merasa apa? Semakin semangat untuk membantu kita. Jadi hitung-hitungannya jok medit lah. Kenapa? Karena itu dapat pahala apa? Sedekah. Nah, maka ingat salah satu waladuka, arti kata makannya suami dan anak-anak keseharian. Itu saya lihat 2 juta loh cukup. Nggak cukup 2 juta? Bayarannya? Loh lah, ya udah usah ngomong jajan. Maksudnya untuk rumah tangga itu loh Bu, untuk bola lanjut aja ya. Sudah. Maka ingat, pokok nomor 1 sesuai standar kecukupan. Sesuai standar apa? Kecukupan. Nomor 2, uruf. Uruf itu apa? Kelaziman di suatu daerah. Lazimnya berapa sih? Yaitu 2 ini patokannya. Tidak ada patokan kemudian, oh karena kamu orang luar negeri. Saya kemarin ada teman saya dari Lebanon, dari Lubnani. Orang Lebanon, gue ganteng. Ada yang mau? Mau enggak? Lebanon, gue ganteng. Ganteng, tapi dia warga negara Australia. Mulai kecil lahir di Australia dan abahnya dia muadzin. Nanti saya kenalin, insya Allah. Serius ini. Serius saya. Saya kok lupa kemarin sama Anda ya. Sudah tak kenalin yang lain nih. Waduh. Mudah-mudahan tidak jadi sama yang lain itu ya. Sudah? Saya mau ngomong apanya tadi ya? Gini. Kenalan sama satu perempuan. Tidak lewat saya tapi. Hari pertama, karena ganteng. Yo Arab Australia itu loh. Ganteng. Masya Allah. Badannya atletis, olahragawan. Wes keren lah pokoknya. Makannya itu terjaga. Tidak seperti kita. Gereh. Makannya itu sayur, salad. Sudah? Kenalan sama satu orang perempuan. Usianya 23 tahun. Anda berapa? Saingannya berat loh. 23 loh ini. Waduh. Ya rada abot. 23 tahun. Hari pertama lancar. Ibunya si perempuan tanya.
sholat enggak kamu? Karena dianggapnya bule kan. Khawatir kalau anaknya dapat suami enggak. Dibilang apa? Loh, kalau untuk urusan sholat, bahkan saya yang nanya anak perempuan kamu, sholat enggak dia? Abah saya muadzin. Dan saya 5 waktu di masjid, tak pernah lepas masjid. Subhanallah, agamanya bagus. Sudah sukses, hari pertama lancar. Hari kedua datang untuk ngomong no lamaran. Bagaimana nanti lamarannya? Anda berubah. Dibilang apa? Tetangga saya bilang, kalau nikah sama bule itu ada beberapa syarat. Harus dibelikan rumah dulu atas nama istri. Dibelikan mobil bagus. Terus dikasih emas-emasan. Loh, kaget orang Australia nih. Loh, kok gini Malian? Ini belum nikah aja, sudah narget. Dia bilang apa? Saya ini nikah serius. Bukan main-main seperti yang Anda bayangkan. Saya nikah, mau bikin rumah tangga, mau punya anak, mau segala macam. Lah kok di depan modelnya sudah tidak yakin sama saya. Sehingga seakan-akan kalau saya tinggal, dia sudah punya rumah, mobil, dan ditinggal sama dia. Akhirnya saya kenalin satu lagi yang mudah-mudahan jadilah. Kalau nanti Allah takdirkan tidak, saya majuin Anda. Insya Allah. Tapi ingat, kalau nanti nikahan di Australia, saya harus tiket 2. Kenapa? Ayo, kamera harus ikut. Kamera harus ikut. Saya mau ngomong apa lagi tadi? Sudah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini serius ini. Jadi, jangan dianggap kalau orang luar negeri kudungin. Nah. Kebiasaan masyarakat setempat. Sudah. Itu nomor 1, kandungan hadis ini apa? Nafkah yang wajib saja. Menafkahi istri kan hukumnya wajib. Menafkahi anak hukumnya apa? Wajib. Sesuatu yang wajib saja, kalau ditunaikan dengan penuh keikhlasan, maka oleh Allah nafkah wajib tadi dihitung apa? Sedekah. Yang kedua, seseorang di dalam hadis ini diwajibkan memberi nafkah kepada nomor 1, istri, anak, dan budaknya, serta semua orang yang wajib dinafkahi. Termasuk siapa tadi? Adik perempuan atau kakak perempuannya dia yang ditinggal oleh suami, entah cerai atau wafat. Itu tanggung jawab siapa? Saudara laki-lakinya. Berarti kalau dilalaikan, dia berdosa enggak? Berdosa. Barakallahu fikum. Nah sekarang berikutnya. Bab yang ke-44, orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak perempuan. Artinya gini, dia tidak senang punya anak perempuan. Ketika dia lahir anak perempuan, dia berharap anaknya apa? Wafat. Anaknya meninggal dunia. Dan itu tidak boleh. Dan di zaman Arab Jahiliyah itu kejadian. Walaupun sebagian cerita menisbatkan cerita ini sebagiannya kepada Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab. Padahal ceritanya tidak pernah ketemu di kitab-kitab hadis. Yang katanya Sayyiduna Umar mengubur hidup-hidup anak perempuannya, itu tidak pernah ketemu di kitab hadis. Ada yang ngomong itu karena orang Syiah benci kepada Sayyiduna Umar, maka oleh orang Syiah dibikin cerita-cerita karangan. Seakan-akan sampai sekelas Sayyiduna Umar pun pernah mengubur hidup anak perempuannya. Tapi terlepas dari itu, ini kebiasaan yang terjadi di kaum Arab Jahiliyah. Kenapa? Nomor 1. Dia kalau nanti besar, itu dianggap akan merepotkan orang tuanya. Akan merepotkan siapa? Orang tua. Yang kedua, nasabnya tidak bersambung ke bapaknya. Kalau dia nanti nikah dan dia punya anak, anaknya nasabnya siapa? Suami kan? Berarti bapaknya suami yang dapat. Dia tidak dapat nasab itu. Jadi untuk urusan nasab, orang Arab itu ketat. Ini nasab harus bernasab kepada saya. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, kenapa? Karena memang kelaziman orang Arab itu senang dengan laki-laki. Bukan gay, tapi maksudnya laki itu sesuatu yang apa? Membanggakan. Nah, itulah kenapa muncul hadis-hadis tentang keutamaan merawat, mengasuh, menafkahi, mendidik dengan baik anak perempuan. Kenapa? Karena memang di zaman itu anak perempuan dipandang sebelah mata. Nah sekarang bab yang ke-44, orang yang tidak suka mendapat anak perempuan dan mengharapkan kematian anak perempuannya tersebut. Disebutkan di sini, Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar. Anna rajulan kana indahu.
bahwa seorang laki-laki yang saat itu bersama Abdullah bin Umar, walahu banatun, dan laki-laki yang bersama Abdullah bin Umar tadi memiliki beberapa anak perempuan. Fatamanna mautahunna, maka laki-laki tadi itu berharap anak perempuannya cepat apa? Meninggal dunia. Faghadhiba ibnu Umar faqala anta tarzuquhunna. Maka Abdullah bin Umar marah. Terus Abdullah bin Umar tanya apa? Laki-laki, apa kamu yang ngasih rezeki sama anak perempuanmu? Maksudnya apa? Yang ngasih rezeki bukan kamu, tapi siapa? Allah. Nah maka bu, ayo, serius saya ngomong ini. Duwe anak oseng wake. Lah beneran ini bu. Kenapa bu? Nanti kalau Anda sepuh bu, Anda sudah tua, Anda jadi nini. Kalau anak Anda banyak, yang ngeramut banyak. Yang sayang sama Anda banyak. Kalau Anda susah, yang empati juga banyak. Lawang kita tidak tahu loh bu, ada satu, ya Allah, kesian sekali kalau dengar ceritanya. Anak laki-laki satu-satunya, kecelakaan. Dalam keadaan dia sudah tidak bisa punya anak lagi usianya. Dia punya anak kira-kira waktu itu kelas 3 SMA, sudah mulai daftar kuliah. Ketabrak. Dan dengan besar hatinya, walaupun sempat semaput berkali-kali, ketika ketemu sama yang nabrak, dimaafin. Wis tidak apa-apa. Wong juga tidak ada yang kepingin kejadian seperti ini. Tapi artinya apa? Ketika dulu dia mampu, dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, saya tidak tega sama anak saya kalau dia punya adik. Nanti kasih sayang saya sama dia terpecah, terbagi. Nah maka bismillah bu. Serius ini bu. Tidak usah khawatir rezeki. Tidak usah khawatir rezeki lu. Setiap anak yang lahir itu loh bawa rezekinya masing-masing. Walaupun lewat bapaknya, walaupun lewat ibunya, walaupun lewat kakeknya, walaupun lewat neneknya. Yang penting kalau itu rezeki sampai kepada dia, itu rezekinya siapa? Rezekinya dia. Lawang jangankan ngomong rezeki materi bu. Lo anak dengan sendirinya itu lo wis rezeki. Anak itu apa? Rezeki. Melahirkannya pahala, menyusui pahala, merawatnya pahala, mendidiknya pahala. Nanti ketika dia sakit Anda merawat, ketika dia sakit juga pahala. Ketika dia ibadah Anda dapat pahalanya. Ketika dia berdoa Anda dapat doanya. Ketika dia jadi anak yang baik Anda dapat syafaatnya. Lo kok enggak mau? Ayo yang masih bisa, masih produktif. Bismillah. Lepas aja itu apa IUD segala macam. Mana bidan Deni? Jangan mau masang-masang IUD. Jangan. Nggak, apalagi istri-istri yang pasang nggak tahu suaminya itu. Baru dipasangi sama istrinya. Oh, suami sampai kerja keras gak tadi-tadi. Bus, ganti pabrik dari mana? Ganti pabrik. Nah sudah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada laki-laki itu, "A'anta tarzuquhunna?" Kenapa kamu sampai mengharapkan anakmu mati? Padahal yang ngasih bukan kamu. Ini anak bukan hak kepemilikanmu. Yang memberikan makan bukan kamu. Yang merawatnya tenaganya bukan tenagamu. Lah kok kamu tidak punya hak apa-apa malah kepingin dia mati. Kurang ajar enggak? Na'udzubillah min dzalik. Nah maka dari sini kalau punya anak perempuan bu disyukuri. Punya anak laki-laki juga disyukuri. Kenapa? Karena anak kita itulah aset utama kita ketika nanti kita meninggal dunia. Banyak sekarang lewat teman-teman SDO ini, Masya Allah. Sedekah bukan dalam jumlah kecil, bu, dalam jumlah besar. Dituliskan apa? Untuk ibu saya ditulis namanya Hajah Fulana binti Fulan. Sekian. Ini untuk sumur atas nama bapak saya. Coba kalau Anda punya anak seperti itu, Anda sudah di kuburan, tidak bisa ngapa-ngapain, sekarang istirahat, tiba-tiba malaikat datang gerujuk pahala. Biar Anda, malaikat, wah aku turu kok digerujuki. Apa kata malaikatnya? Anak kamu barusan nyumbang sumur. Oh yo, tapi yang ngomong sih lah, maksudnya gerujuk langsung. Nah, kan bahagia bu. Sampai ketika anak-anak Anda beristighfar, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu derajat orang tua Anda sama Allah dinaikkan. Greg. Nanti lagi Greg. Kalau anaknya 27 beristighfar dalam waktu yang sama, sekali naik 17 anak tangga. Keruatak.
Kan keren kalau begitu kan. Kalau anaknya cuma satu repot pisan. Sopo sing ndongak nih. Nah, bismillah, mumpung masih bisa punya anak. Ustadz, saya tidak bisa punya anak Ustadz. Kandungan saya oleh Allah ditakdirkan tidak subur. Ya sudah. Apa-apa yang Allah tidak berikan di dunia, Allah akan gantikan nanti di surga. Yang penting panjenengan sabar. Apa kandungan hadis ini? Nomor 1. Seseorang tidak boleh mengharapkan anak perempuannya meninggal dunia. Tidak boleh. Saele-ele anakmu, jangan berharap dia meninggal. Ada loh, maaf ya. Anaknya lahir, kemudian maaf sekali ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan dan memberi kesehatan. Amin. Anaknya lahir ternyata cacat. Dia getun juruni hati. Tuh. Kok punya anak kayak gini? Oh jangan. Kenapa? Anak yang seperti itu, yang berkebutuhan khusus, itu tiket surga untuk orang tuanya. Dan tidak semua orang sama Allah dikasih yang seperti itu. Kenapa? Ini bypass. Ngerti bypass? Jalan pintas, jalan tol untuk masuk ke dalam surga. Jadi tidak boleh mengharapkan anak perempuan wafat. Nomor 2. Seseorang harus meyakini bahwa rezeki seutuhnya di tangan siapa? Allah. Terus kalau Anda tidak berani punya anak, berarti Anda ragu kepada Allah Maha Kaya. Betul tidak? Lawang yang ngasih rezeki Allah kok. Yang ngasih rezeki siapa? Nah, kenapa? Ayo Bu, bismillah Bu. Yang masih bisa punya anak, bismillah. Itu ibadah. Yang terakhir, anak perempuan menjadi penyebab terbukanya pintu kebaikan. Apa dalilnya? Abdullah bin Umar mengatakan, bukankah Allah yang memberikan rezeki kepada mereka? Berarti apa? Anak perempuan itu sumber datangnya rezeki. Kenapa anak perempuan kok bukan anak laki? Kalau anak laki bisa kerja sendiri, tidak perlu dibiayai. Kalau anak perempuan perlu dibiayai siapa? Orang tuanya. Nah, maka orang tuanya perlu membiayai, maka Allah akan tambahkan sumber rezeki kepada orang tuanya supaya orang tua memiliki kemampuan untuk menafkahi anak perempuannya. Maka dikatakan oleh para ulama, anak perempuan sumber rezeki. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kita berdoa bersama ya. Semoga tempat yang kita tempati ini, yaitu The Garden Field Different of Angkringan ini, menjadi tempat yang oleh Allah diberkahi, menjadi tempat yang mendatangkan rezeki yang halal, barakah, wasi'an, luas dan penuh manfaat. Dan kita doakan tuan rumah beserta seluruh keluarganya oleh Allah diselamatkan dari keburukan, senantiasa diberikan kebaikan mulai dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.